Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anak kelas 5 yang dulunya kelas 4, sekarang sudah naik ke kelas 5. Apa kabar kalian semua di sana, di rumah? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan penuh semangat untuk mengikuti pelajaran di tahun ajaran baru ini. Baik, kita langsung masuk pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih. Kalau di buku bab pertama kita akan mempelajari tentang masalah dan ketentuan haid. Tapi sebelum memasuki ke pembahasan tentang haid, alangkah lebih baiknya kita membahas pembahasan tentang toharah. Ya. Kenapa kita harus membahas tentang toharah? Karena pembahasan haid adalah pembahasan tentang bagaimana cara bersuci. Nah, sebelum itu kita membahas dulu tentang toharah, cara bersuci yang baik. Oke, kita langsung saja. Pengertian toharah. Toharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syarah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi toharo itu adalah cara kita untuk bersuci atau pemahaman-pemahaman kita tentang bersuci. Apa saja sih? Mari kita lihat. Pembagian toharah. Yang pertama ada toharah lahiriyah. Toharah lahiriah ada beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri kita dengan mandi, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan misalnya, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Selanjutnya adalah toharo batiniyah. Toharo batiniyah, bersuci batiniyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya adalah dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau toharo lahiriah, kotoran-kotorannya berupa lahir atau fisik. Cara membersihkannya cukup dengan mandi, mencuci, sehingga kotoran tersebut hilang. Hilang di sini adalah hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Sedangkan toharo batiniyah adalah bersuci yang lebih bersifat fisikis atau jiwa. Artinya kita membersihkan jiwa kita dari kotoran seperti dosa, perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Dan cara membersihkannya juga berbeda dengan toharo lahiriah. Kalau toharo batiniyah dengan taubatan, nasuha dengan bertobat. Biasanya cara kita bertobat adalah dengan cara sholat, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar yang banyak, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang akan mengotori jiwa kita lagi. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang najis dan hadas. Apa sih perbedaan najis dan hadas? Pengertian najis. Najis dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Najis secara bahasa Arab bermakna al-qazzaro yang artinya
adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama, najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Jadi, najis itu adalah segala sesuatu kotoran yang ketika menempel pada diri kita, badan kita, baju kita, alat ibadah kita, maka akan menghalangi sahnya kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi, ibadah kita tidak dianggap sah, tidak diterima ketika ada najis di dalam atau yang adanya najis yang menempel pada diri kita. Najis itu yang menempel. Najis itu adalah segala sesuatu yang menempel sifatnya dari luar dan dia menempel. Seperti debu menempel, seperti cat menempel atau nempel. Artinya dia berasal dari luar ketika misalnya najis, misalnya ada kita jalan menginjak tai ayam, dia akan menempel di kaki kita. Nah, itu seperti itu najis sifatnya adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang kotor yang menempel pada badan kita, yang menempel pada baju kita, yang menempel pada alat ibadah kita. Paham sampai sini? Yang kedua, hadas. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci. Kalau tadi najis adalah kotoran yang menempel, sekarang hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain-lain sebagainya. Contoh hadas besar adalah haid. Nanti kita akan membahas tentang haid pada pertemuan selanjutnya. Junub, ntar akan kita bahas. Nifas dan mandi untuk membersihkan diri dari hadas dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Jadi hadas, kalau tadi najis adalah segala sesuatu kotoran, ada bentuknya, dia menempel pada badan kita, menempel pada baju kita, menempel pada alat ibadah kita, maka najis itu menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi sholat kita nggak sah ketika ada najis di baju kita atau ada najis di tubuh kita. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran, ketika ada najis, kita terkena kotoran, misalnya kotoran burung, terkena kotoran ayam, terkena kotoran bebek, misalnya. Berarti kita sudah terkena najis, misalnya. Dan ketika kita terkena najis, maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkannya. Ketika kalau hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Kenapa dia tidak suci? Biasanya karena haid. Haid adalah ketika wanita sudah mencapai umur tertentu dan dia akan mengeluarkan sesuatu, darah misalnya. Atau junub, ketika seorang laki-laki yang sudah sampai umur dan dia bermimpi basah. Nifas adalah ketika seseorang ibu yang hamil setelah itu dia melahirkan. Dan mandi, dan cara untuk membersihkannya adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Adapun macam-macam alat toharoh. Yang pertama, yang paling sering, yang paling umum, alat untuk bersuci itu adalah air. Di sini Bapak rangkum air yang bisa dipakai untuk bersuci yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Air-air ini dapat digunakan untuk toharo. Jadi ketika badan kita ada najisnya, maka kita bisa membersihkan najis tersebut pakai air. Oke, kita lanjut. Baik, macam-macam najis. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam najis.
Yang pertama ada najis ringan atau yang disebut najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air, misalnya dari air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya, najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Jadi najis ini cara pembersihannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan air sehingga najis tersebut hilang baunya, hilang warnanya. Nah, yang nomor 2 ada najis sedang atau najis mutawassithah. Najis sedang adalah najis yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah misalnya kotoran air kencing. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Jadi, dua ini termasuk najis-najis ringan dan najis sedang. Jadi, cara pembersihannya cukup dengan menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik hilang rasanya, bau, dan warnanya. Yang ketiga adalah najis berat. Nah, ini najis berat atau najis yang biasa disebut najis mughaladzah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, qat'i. Biasa najis-najis seperti ini biasa disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis. Apa saja? Yaitu misalnya anjing dan babi. Misalnya kalau kita terkena menyentuh anjing atau menyentuh babi, maka cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Jadi salah satu najis yang berat yang mughaladzah yaitu yang seperti misalnya kita menyentuh anjing atau babi misalnya. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya, disiram dulu dengan air misalnya, terus dibasuh sebanyak 7 kali. Setelah itu menggunakan tanah atau batu. Kita lanjut. Oke, karena pertemuan kali ini cuma membahas tentang toharoh, maka Bapak langsung akan memberikan tugas. Tugas pertama, bacalah materi tentang toharoh bersuci, karena itu adalah kewajiban kalian. Belajar adalah dengan cara membaca. Selanjutnya, buatlah sebuah catatan tentang materi kita hari ini, maksimal 1 halaman, minimal setengah halaman. Tulis dengan tulisan yang bagus, boleh apa saja, yang penting terkait dengan materi kita hari ini. Dan pada minggu depan Pak Wahab akan minta untuk dikumpulkan. Oke, sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.